Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 8 April 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah iman sejati. Tema ini didasarkan pada bacaan kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan membangunkan kami di pagi ini tanpa kurang suatu apapun. Meskipun mungkin di antara kami ada yang menderita sakit, tapi kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya baik adanya. Oleh karena itu, bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan kiranya berkenan menjamah, memberikan kesembuhan. Anak-anak-Mu yang usia lanjut, Tuhan berkati agar tetap bersemangat dalam hidup untuk terus menjadi berkat bagi anak-anak, cucu-cucu, dan orang-orang sekitarnya. Tuhan, kami ingin mengawali hari baru pemberian Tuhan ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami ini, dengan mendengarkan sabda-Mu, mengalasi hari baru ini dengan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan tolonglah kami agar kami boleh memahami kehendak-Mu. Kami serahkan pelayanan pemberitaan firman pada saat ini, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca dan memperhatikan kitab Daniel pasal 3. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30 yang demikian bunyinya. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penapisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk penapisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sementara mereka berdiri di depan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak menyembah, sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sebab itu, pada saat segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Kata mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrah, Mesakh, dan Abednego
beberapa orang Yahudi yang telah Tuanku tetapkan untuk memerintah atas wilayah Babel tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja ilah Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Seketika itu juga, dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrah, Mesakh, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesakh, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrah, Mesakh, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrah, Mesakh, dan Abednego, serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain. Mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesakh, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrah, Mesakh, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja," katanya. "Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, "Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Sadrah, Mesakh, dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun
kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini cerita yang luar biasa yang menunjukkan seperti apa iman yang sejati dan apa dampak atau pengaruh atau akibatnya dalam kehidupan manusia. Kita mau belajar saudara-saudara, apa sih itu iman yang sejati? Kita mau belajar dari bacaan Alkitab tadi. Yang pertama saudara-saudara, iman sejati adalah iman yang tahu apa yang diimani. Jadi seorang bisa beriman sungguh-sungguh ketika ia tahu apa yang dia imani. Siapa yang diimani? Apa perintah dari yang diimani? Apa saja yang terkait dengan yang diimani itu? Jadi iman yang sejati itu tahu persis, tidak ragu-ragu, tahu persis apa yang diimani, siapa Allah itu, apa perintah Allah dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan itu saudara-saudara dalam bacaan kita melihatnya di ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, ini terjadi karena apa? Sadrah, Mesah, dan Abednego tahu mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia tahu mengenal dan punya relasi yang dekat dengan Allah yang mereka puja. Jadi mereka yakin dan percaya apapun yang terjadi, entah mereka itu nanti mati terbakar dalam perapian yang disediakan oleh Raja Nebukadnezar, ataupun mereka selamat, mereka menyerahkan semuanya kepada Allah yang mereka sembah. Karena mereka kenal Allah yang mereka sembah. Mereka tahu Allah yang mereka sembah. Mereka paham betul siapa Allah yang mereka sembah. Saudara-saudara, dari pelajaran yang pertama ini kita diajar, mari kita tahu betul siapa Allah kita dan punya relasi yang dekat dengan Allah kita. Mungkin kita sadar bahwa pikiran manusia tidak akan bisa menampung pemahaman yang sempurna tentang Allah. Tapi yang jelas mari kita berusaha untuk memahami siapa Allah melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan, membaca buku-buku yang baik yang patut kita baca, mengikuti pemahaman Alkitab, hadir dalam kebaktian di gereja, sehingga kita paham, tahu siapa Allah yang kita imani. Dan ketika kita paham, tahu pada siapa Allah yang kita imani, maka pelajaran yang kedua, iman yang sejati, tidak hanya tahu paham terhadap Allah yang kita imani, tapi yang kedua adalah juga mempercayakan diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah. Jadi itu yang kedua, iman sejati. Yang pertama tadi sudah, kita tahu paham tentang Allah yang kita sembah. Yang kedua, kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu saudara-saudara kita bisa lihat di ayat 19. Di sana dikatakan, meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan gitu ya, tahu bahwa kita akan dibuang, dijatuhkan ke dalam perapian, dan 7 kali panasnya, mungkin
banyak orang akan berubah, oh maaf Raja, saya nggak jadi, udah saya percaya aja, sudah saya menyembah aja kepada sesembahan Tuanku, patung yang sudah Tuanku bikin. Saya mau minta selamat saja. Enggak, saudara-saudara. Sadrak, Mesakh, dan Abednego tahu bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang bisa diandalkan. Sehingga mereka mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah yang ia sembah. Dan yang terjadi, saudara-saudara, mereka tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Mereka berserah penuh kepada Tuhan, mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Sehingga ayat 27 di sana dikatakan, saudara-saudara, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini, tubuh Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Itu karena apa? Mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka, iman mereka kepada Allah yang mereka percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang namanya iman sejati itu adalah iman yang diperjuangkan. Jadi iman itu tidak hanya percaya, tapi juga diperjuangkan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan yang kita percaya. Dan punya prinsip. Ketika orang percaya kepada Tuhan, pasti dia punya prinsip-prinsip hidup. Saya percaya pada Tuhan Yesus, saya nggak akan menyembah Allah lain. Saya percaya pada Tuhan Yesus, maka saya harus melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Itu prinsip, saudara-saudara. Dan yang namanya iman sejati tidak hanya tentang tahu apa yang diimani, mempercayakan diri sepenuhnya, tetapi juga punya prinsip iman dan memegang teguh prinsip iman itu meski banyak resiko yang harus ditanggung. Meski dia tahu resikonya berat, tapi dia masih memegang prinsip, memegang teguh prinsip dan punya prinsip. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak pilihan. Banyak orang terpengaruh dengan pilihan-pilihan yang ada di sekitarnya. Banyak orang yang takut sendiri. Banyak orang takut berbeda dari yang lainnya. Sehingga mengikuti jalan orang banyak. Mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak di sekelilingnya. Orang takut untuk berbeda. Tapi kita melihat Sadrak, Mesakh, dan Abednego enggak. Mereka enggak takut. Mereka cuma bertiga dan mungkin beberapa orang Yahudi. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar yang tingginya itu 60 hasta. Itu kalau dihitung dalam meter itu 27 meter, bayangin tingginya. Lebarnya sekitar 2,7 meter. Tinggi sekali. Dan semua orang menyembah patung ini demi menyenangkan hati raja, demi supaya tidak dihukum oleh raja. Tapi Sadrak, Mesakh, dan Abednego dan beberapa orang Yahudi lainnya memegang teguh prinsip bahwa mereka tidak boleh menyembah patung. Dan akhirnya, saudara-saudara, kita melihat bagaimana kemenangan itu ada pada orang-orang yang mau punya iman yang sejati. Tahu apa yang diimani, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang ia imani, punya prinsip iman dan memegang teguh prinsip iman itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat, tidak mau kompromi meski membahayakan kedudukannya. Saudara-saudara, di ayat 12 itu di sana dikatakan bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu telah ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar untuk memerintah atas wilayah Babel. Tapi saudara-saudara, mereka tahu kalau mereka tidak menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, maka itu membahayakan kedudukan mereka. Kedudukan mereka sebagai penguasa di wilayah Babel itu akan dicabut. Tapi mereka nggak mau kompromi. Mereka tetap tidak mau menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Karena mereka tahu itu salah. Jadi walaupun resikonya jabatan mereka diambil, tapi mereka tidak mau berkompromi terhadap yang tidak benar. Mereka tidak mau berkompromi terhadap yang salah. Mereka tidak mau berkompromi terhadap penyembahan
berhala. Mereka tidak mau berkompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka imani. Dan yang kelima, saudara-saudara, kita melihat bahwa iman sejati itu tidak hanya tidak mau kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan iman, tetapi juga berani menolak dengan argumentasi yang jelas. Dan itu disampaikan di ayat 16. Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, bla 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 gitu ya. Jadi berani, tapi dengan iman yang jelas, walaupun resikonya mereka dilemparkan di perapian, tapi mereka tidak takut. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Raja Nebukadnezar melihat bahwa di perapian itu tidak hanya mereka bertiga, Sadrak, Mesakh, Abednego, tapi ada satu orang yang berjalan bersama mereka, dan itulah malaikat Tuhan. Dan kita melihat akibat dampak dari iman sejati, yaitu bahwa Raja Nebukadnezar yang tadinya marah, tadinya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Di ayat 28 di sana dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Jadi orang yang tadinya tidak suka, marah kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego, akhirnya memuji Tuhan karena melihat mukjizat yang luar biasa, mukjizat sebagai dampak, sebagai hasil dari iman yang sejati. Dan tidak hanya itu saja, saudara-saudara, Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah supaya semua orang menghormati Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Dan yang ketiga, dampaknya, hasilnya, tidak hanya Raja Nebukadnezar memuji Tuhan, tidak hanya menghormati Allah yang disembah Sadrak, Mesakh, dan Abednego, tapi juga kedudukan mereka bertiga ditinggikan, dinaikkan. Saudara, demikian kita belajar tentang bagaimana iman yang sejati. Tuhan kiranya menolong kita untuk memiliki iman yang sejati di tengah-tengah berbagai godaan, ancaman, cobaan yang begitu banyak. Kita sendiri, kita di Indonesia menjadi kelompok yang kecil, terutama di daerah Jawa ini. Biarlah kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk punya iman yang sejati. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus belajar, meningkatkan iman kami, sehingga kami punya iman yang sejati seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan bekerja, kami akan melakukan banyak hal. Kiranya Tuhan terus menuntun, menyertai, melindungi, memberkati apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang di sekitar kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati tempat kerja kami, berkati keluarga besar kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Berkati Radio Petra yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati Radio Petra dan semua orang yang melayani di Radio Petra. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 8 April 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.